Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada hal fitnah yang terjadi ditujukan kepada Gus Yakut, dipolitisasi tentang Menak memberikan aturan tentang toa, dan di situ di dalamnya ada permisalan yang oleh Menak menggunakan simbol anjing. Padahal di situ jelas Menak tidak ingin menyamakan anjingnya, tapi dalam hal kegaduhannya. Saya sedih sekali ada sikap dari seorang mantan wali kota bernama Fauzi, kalau nggak salah. Ya kalau sudah namanya mantan wali kota itu pasti ada bau-bau politik lah, bau partai. Saya sayangkan lah, kok sekelas mantan wali kota kok bicaranya rasis gitu. Gitunya dia emosi mengatakan, mengharamkan, seperti dia tuh manusia suci sudah mengenal Tuhan. Mengharamkan Menak, Gus Yakut menginjak tanah Minang dengan alasan bodohnya lah kalau saya bilang. Orang sudah ada rasa kebencian, ada bau politik. Akhirnya agama itu dicarikan pembenaran untuk membenarkan nafsunya, untuk kebencian kepada Menak. Sebenarnya dia bukan pada Menaknya di sini. Dia berdalih memohon kepada Jokowi. Sebetulnya dia itu intinya apa? Ingin menyerang Jokowinya, pemerintahnya. Jadi kalau dia menyerang Gus Yakut ya sama aja menyerang presidennya. Dia mengatakan segitu ambisi, merasa dia paling hebat. Mengatakan rasa kekecewaan dia, menolak Gus Yakut menginjak bumi Minang. Ini orang rasis betul lah. Ini orang berbahaya buat orang Minang. Kenapa? Anda nggak sadar, warga Minang ini terkenal perantauan, ada di semua wilayah. Dan saya lihat mereka semua baik kok. Mereka bisa membaur. Mau di Jakarta, mau di Jawa, mau di Papua, mau di Jawa Timur. Bisa membaur. Nggak pernah rasis. Nggak memandang orang rasis kok. Sampai saya dengar tuh kalau ada adat di Padang tuh, saya dengar dari satu orang datuk, setiap orang Minang itu menginjak satu wilayah kuat dari Minang, misalkan menginjak ke Jawa Timur, dia mencari seorang paman atau seperti ayah angkat lah orang situ. Ini katanya hikmahnya itu apa? Supaya dia itu juga di Jawa Timur itu apa? Dia kembali apa? Seperti orang Jawa Timur lagi. Dia melebur ke Jawa Timur, jadi memiliki orang tua angkat. Segitu hebatnya nih adat Minang. Bukti adat Minang itu apa? Tidak menjadikan sekat-sekat suku itu kefanatikan. Andai dia ke Jawa Timur, dia mencari ayah angkat apa? Dia kembali seperti orang Jawa Timur. Dia tidak membawa Minangnya. Dan dia tidak bergerombol. Saya tahu orang Padang. Mereka punya mental perantau yang hebat. Pekerja yang hebat. Dia tidak pernah ingin membuat gaduhan. Dia berdagang. Dia meramaikan daerah itu malah. Menciptakan pasar loh. Kenapa? Di mana ada orang Padang pasti dia berdagang. Kalau yang tekstil berarti nanti ada konveksinya jalan. Kalau yang rumah makan pasarnya laku. Jadi ini sinergi untuk membangunkan. Itu saya lihat ada sisi orang Padang itu sebetulnya apa? Ada membangun kehidupan, setiap daerah diinjak orang Padang itu ada sedikit terjadi pergerakan ekonomi. Tapi si Pak Fauzi ini seperti orang, dia cuma hanya mikir dirinya sendiri. Begitu rasis Anda mengatakan sampai nggak boleh. Loh, Anda ini negara Minang atau negara Indonesia? Harusnya Anda berpikir dong. Terus sebelum bicara itu pikir ini akibat dampaknya. Kenapa saya bilang ada dampak besar? Anda rela kalau andai kan ada orang Padang nanti di Jawa Timur. Karena Anda terjadi orang Jawa Timur rasa kebencian terhadap orang Minang. Ini hati-hati Pak. Anda kan mantan wali kota. Harusnya tahu. Mental Pancasila, mental negarawan. Kalau bicara tuh hati-hati. Saya minta lah, saya tuh kepingin di negeri ini tidak ada lagi sekat-sekat orang berkata suku. Kita satu, putra pribumi. Kita semua orang Indonesia. Jadi nggak perlu nanti orang Padang ke Jakarta merasa apa ya asing. Atau orang Jakarta nanti ke Padang atau ke Minang tidak merasa asing. Begitu pun di kota-kota lain. Hentikanlah sekat-sekat musuh, arogansi suku itu nggak ada. Anda membawa nama-nama adat. Saya tahu adat Minang itu juga toleran. Peradabannya tinggi. Sayang kalau dilekatkan oleh Anda. Saya bingung kok orang seperti Anda nih Fauzi diangkat jadi ketua LKAM. Katanya Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau. Harusnya kalau Anda tuh bicara atas nama adat, Anda harus memikirkan orang Minang yang ada di luar Minang. Itu Anda lindungin dong. Hati-hati Anda bicara. Segitu kerasnya emosi, belum puas Anda ngomong sendiri, Anda ngumpulin orang.
seperti mau deklarasi mau kemerdekaan. Kok gara-gara menurut Anda katanya Gus Yakut cara mengenal Tuhan, terus Anda deklarasi, Islam apa yang begini Pak? Kok Anda menghinakan Islam itu dengan permusuhan terus? Anda tidak usah ngurusin Tuhan, urus diri Anda sendiri. Saya tahu, ini mau Anda politisasi, mau Anda politik, manfaatkan untuk kepentingan politik. Yang Anda sendiri juga mungkin orang partai kok. Begitu heboh. Terus kalau Anda nggak marah sama Gus Yakut, terus Allah ngasih kutukan ke Minang. Enggak. Justru Allah kasih kutukan kepada Anda ini. Anda sudah menstigma, mengajak kebencian. Padahal agama itu cinta, kasih. Tapi Anda sudah marah orang kebencian untuk membenci Gus Yakut yang menurut Anda itu salah. Padahal Anda yang salah menangkap. Tapi karena Anda ada pesanan politik, Anda mau rekayasa nih, seperti pesan Gus Yakut nih, tentang anjing itu penghinaan terhadap Tuhan. Berpikirlah Pak. Saya minta juga orang yang kemarin bergerombol itu mengatakan sampai Minang, penting-pentingnya apa? Deklarasi. Minang bukan punya Anda. Dan Minang itu tidak hanya milik orang Minang juga. Ada suku lain masuk. Bebas kita mau kemana di Indonesia nih. Nggak usah klaim-klaim suku lah. Jangan terus nanti orang Jawa Timur nggak boleh, orang masuk Jawa Barat nggak boleh masuk. Ini bukan saatnya lagi. Orang mana? Papua masuk ke Indonesia, jadi orang Indonesia, nggak perlu asing. Dan saya lihat Indonesia ini indah kok. Orang Padang ke Jakarta nggak merasa asing. Saya ke Padang nggak merasa asing. Saya ke Aceh nggak merasa asing. Orang Aceh ke Jakarta. Ini sudah indah, jangan Anda rusak ini. Jangan karena politik Anda meninggalkan apa ya? Sendi-sendi nanti akan rusak ini hubungan Padang. Harusnya Anda tuh berpikir, klaim-klaim Minang itu Anda berpikir, karena apa? Saya tahu orang Padang ini perantau yang kuat. Jaga-jagalah. Misalkan besok kalau ada gubernur Aceh salah, jangan Anda bilang, orang Aceh, gubernur Aceh nggak boleh ke Minang. Mau Anda begitu? Nanti besok orang Minang salah kepada Jokowi, orang Minang nggak boleh masuk Jawa, karena Jokowi orang Jawa. Jangan begitu. Nggak salah Gus Yakut. Anda nggak usah merasa klaim Islam milik Anda. Banyak kiai di sini, banyak ulama. Saya ketemu satu orang datuk orang Padang menolak keras pendapat Anda. Dia bilang Anda sombong, Anda tidak membawa atas nama adat. Saya dijelaskan panjang sama mereka. Dia merusak apa? Anda nggak tinggal di luar Minang. Anda harusnya kalau berbicara, pikirkan tuh orang-orang Minang di luar daerah itu. Alhamdulillah, bangsa atau etnis Jawa di sini, apalagi terkenal Jawa ini ya, bisa menampung semua orang. Nggak pernah membeda-bedain suku. Itu indahnya Jawa juga. Dan indahnya juga Indonesia. Semua suku lah. Harusnya perbedaan suku ini jadikan, malah di Al-Quran dibilang, Allah menciptakan suku-suku dan bangsa itu apa? Untuk ta'aruf, saling mengenal. Bukan membangun kebencian. Berarti Anda ini apa? Nggak ikut Al-Quran. Anda nggak ikut Tuhan. Cuma klaim Anda mengatakan Gus Yakut tentang anjing terus seperti nyaman Tuhan. Itu karena otak Anda yang cetek. Saya heran kok Anda bisa diangkat jadi wali kota dulu. Juga nih MUI juga. Anda tuh harus tunduk dong terhadap Menteri Agama di sini. Ini negara republik. Agama nggak bisa masing-masing. Aturan Gus Yakut itu atas nama Islam. Anda mungkin nggak tahu Islam. Di Islam itu diajarkan tentang pengeras suara toa. Jangan agama pakai adat seenaknya sendiri. Saya yakin adat Padang juga nggak bertentangan dengan agama. Agama juga menolak. Jangan begitu. Terus lagi ini, begitu arogan sekali, sombong betul Anda. Anda punya duit banyak, Mas. Yang duduk di depan ini semua, Anda punya duit. Ada orang yang membutuhkan, yang kena musibah, kok ada yang nolak? Ini juga sikap politik sekali. Kalau nggak politik, ya bengis Anda. Masa ada warga Anda kesulitan, ada orang membantu Anda tolak? Kalau orang sudah dalam kesulitan, sekalipun dikasih sama orang ateis sekalipun, kita harus terima. Orang ateis pun juga ngasih karena apa? Karena ingin membantu, deket sama orang yang kena musibah. Itu bentuk kasih sayang. Kok cuma karena Yakut menurut Anda nggak benar, terus menolak? Emang kenapa duitnya? Emang duit haram? Yang haram Anda, otaknya. Otak Anda nggak beres tuh. Saya jujur aja loh. Saya deket sama orang Minang sini. Orang Minang di Jakarta semuanya baik. Nggak rasis seperti Anda. Baru tahu saya ini hari. Sampai segitu bencinya Anda, dendamnya Anda. Seperti ada nafsu setan di diri Anda. Menolak
bantuan sampai nggak mau. Jangan gitu, Pak. Kan bantuan itu bisa dimanfaatkan, Pak. Ada yang membutuhkan di sana. Mungkin untuk kebutuhan makannya, merapikan rumahnya. Bisa juga buat merapikan rumah ibadah, masjid juga. Harusnya Anda dukung dong. Kalau kita tuh kena musibah, kita nyari orang ngasih bantuan, nggak usah tanya lagi agamanya apa, etnisnya apa. Itu niat baik kita terima saja. Apa besok kalau Anda kena musibah, nanya dulu ada orang bantu, agamanya apa gitu? Oh, Kristen, saya nggak mau. Mati Anda. Coba kalau Anda tinggal di New York, coba Anda tinggal di tempat yang mayoritas non-muslim. Apakah Anda masih menunggu orang muslim yang datang membantu Anda? Ya bunuh diri Anda. Jangan begitu. Dalam kondisi kesulitan itu tidak ada lagi sekat-sekat suku agama. Semua kebaikan itu semua baik diterima Tuhan. Semua baik itu baik di mata Tuhan. Tidak peduli agama dan apapun. Kita terima. Bantulah. Harusnya kan Bapak itu menerima. Bantuan dari Nemenak, dari orang lain, karyawan ke Sumba itu bentuk kasih sayang dan pengikatan persaudaraan di bawah naungan NKRI. Jadi jangan dipermainkanlah politik ini. Saya sudah tahu kok, dengan Anda mengumpulkan banyak orang sampai komposisi pers, ini apa? Cuma hanya untuk menolak duit. Sombong kali Anda. Ini pesanan politik. Dan Anda, saya yakin apa? Nggak mewakili masyarakat Minang. Saya tahu masyarakat Minang itu baik-baik semuanya. Anda memanfaatkan aja nih klaim-klaim untuk kepentingan ambisi politik Anda. Atau mungkin Anda disuruh. Jadilah kalau Anda merasa klaim Islam, jadi adab Islam yang sebenarnya, Pak. Ikut akhlak Rasul. Yang Rasul tidak pernah begini. Nabi juga dibantu oleh orang-orang Nasrani. Nabi pernah minta pertolongan kepada Raja Habasyah yang beriman Nasrani. Kok Anda bisa mengatakan Gus Yakut yang seorang santri, keluarga santri, seperti manusia terkutuk? Hentikanlah. Terus saya bilang apa? Yang menolak Gus Yakut pasti ada pesanan politik. Kalau enggak, ya orang dungu lah, gitu aja. Itu aja mungkin. Mudah-mudahan bangsa ini makin baik, persaudaraan makin tinggi, tidak ada lagi sekat-sekat suku. Tidak perlu kita melihat seseorang itu karena sukunya. Kita ini semua satu bangsa Indonesia, putra pribumi di bawah naungan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.